Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan langsung saja ada kabar yang kurang mengenakan teman-teman mengenai kondisi dari David Da Silva. Dan di laga besok antara Persib menghadapi Persebaya Surabaya, dinyatakan David Da Silva fix tidak bisa bermain teman-teman atau kembali absen gitu ya. Dan ini juga menandakan bahwa ada sesuatu yang serius di tubuh David Da Silva, yang mana sebelumnya kita tahu cedera dari David Da Silva ini atau cedera dari DDS ini memang berpindah-pindah, tidak sesuai dengan yang didiagnosa awal teman-teman. Dan besok DDS memang dinyatakan tidak bisa tampil karena ada infeksi katanya di dalam tubuhnya. Nah, nanti akan kita coba jabarkan bagaimana sih untuk kronologinya hingga DDS tidak bisa bermain lagi gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui juga pada saat pertama kali DDS cedera, kalau nggak salah pada menghadapi laga menghadapi Dewa United gitu ya. Punten kalau salah lawannya, tapi kalau nggak salah menghadapi Dewa United, DDS hanya dimainkan setengah babak gitu ya. Sebelumnya memang bermain dari awal menit bermain, tapi setengah babak diganti. Nah ini awalnya untuk DDS mengeluhkan kepada tim dokter itu ada sakit di bawah perutnya teman-teman. Jadi kita berasumsi waktu itu, wah ini mah meren naonnya naon kali kiben atau sajabana lah gitu. Tapi besoknya untuk tim dokter sudah mengeluarkan pernyataan, katanya memang disinyalir ada robek otot perut teman-teman. Untuk dari DDS ini ada robek otot perut, sehingga ya memang harus beristirahat beberapa hari dan harus diperiksa lebih lanjut di MRI gitu ya. Jadi ya harus di ronsen segala macam. Setelah di ronsen beberapa hari kemudian dinyatakan bukan perut katanya, tapi ke masalah otot paha bagian dalam. Nah ini berubah teman-teman, berubahnya agak jauh lagi ya, dari bawah perut sampai ke paha. Sedangkan ya awalnya DDS mengeluhkan bagian perut katanya, tapi akhirnya cederanya cedera paha. Nah ini apakah memang didapat pada saat bertanding atau pada saat latihan, atau intensitas latihannya yang mungkin tidak sesuai atau bagaimana? Nah ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Nanti kita coba ulik-ulik lagi teman-teman. Tapi seiring jalannya waktu ya akhirnya DDS mulai pulih, mulai bisa bermain, walaupun hanya dikasih waktu 5 menit bermain, 20 menit bermain, atau latihan intensitasnya juga bisa ada yang bisa diikuti oleh DDS, ada yang tidak. Jadi ya bertahap lah gitu ya, sampai dengan vonis kemarin terakhir itu ya DDS tidak bisa bermain 90 menit karena ini takutnya kambuhan gitu ya, cedera paha dalamnya. Ya kemarin juga kan katanya ada kelenjar di pahanya yang bengkak. Nah ini juga kan ya berarti untuk asumsinya adalah pada saat latihan, karena kan dari kemarin tidak ada pertandingan tapi tiba-tiba DDS cedera. Nah ini mungkin daripada latihan, atau ada beberapa yang mengkonsumsi hal-hal yang memang yang salah katanya begitu ya, sehingga ya besok DDS juga sekarang sedang diobservasi lebih lanjut oleh tim dokter dan juga tim fisionya teman-teman. Jadi apakah memang akan ada pembersihan darah atau bagaimana, tapi harus dicek darahnya katanya. Jadi ada infeksi di situ. Nah ini juga menjadi satu hal yang desas-desus. Ini bocoran aja ya teman-teman, bocoran yang mungkin ya teman-teman dengar di channel ini gitu. Nah ini katanya DDS kenapa sekarang kan ada fisioterapis yang baru gitu ya, yang didatangkan Persib Bandung dari Brazil. Nah, kabarnya katanya dari mulai cedera DDS ini atau cedera beberapa pemain yang lain, itu katanya ada
memang salah diagnosa atau memang secara tidak langsung ya manajemen Persib Bandung melihat kok ini cederaan wae gitu, cederanya juga kok beda-beda gitu. Nah ini mungkin apakah ada salah dari tim dokter atau tim fisio yang sebelumnya ada di Persib atau bagaimana. Nah ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak juga menuduh siapa-siapa, tapi desas-desus di luar kamar ganti lah ya sepertinya menjurus ke situ teman-teman. Makanya didatangkan fisioterapis yang baru, yang mana ya ini dari Brazil gitu ya, bukan lokal, karena ya mungkin manajemen ingin membandingkan atau ingin menambah setidaknya ya harapan dari pemain-pemain Persib Bandung ini sehat terus gitu ya, tidak ada yang cedera berkelanjutan. Tapi nyatanya ya saat ini Dedes dinyatakan kemungkinan ada infeksi di dalam tubuhnya. Nah di dalam tubuhnya ini apakah paha atau perut? Kalau memang besok dinyatakan ada infeksi bagian perut, berarti ya memang yang diagnosa awal dulu ketika DDS cedera mengeluhkan bagian perut bagian dalam gitu ya, atau bagian bawah, itu memang benar bagian perut, tapi kenapa ya ojol-ojol ke paha gitu ya untuk yang paha bagian dalam untuk cederanya. Nah ini juga harus diobservasi lebih lanjut, tapi ya intinya besok fix DDS tidak bisa bermain. Lalu bagaimanakah Bojan Hodak menghadapi situasi tersebut? Nah Bojan Hodak hari ini mengatakan bahwa ya kemungkinan bisa memaksimalkan Dimas Derajat ataupun Tyrone Delpino lagi sebagai striker gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya ada pemain dari Akademi Persib yang bisa dimainkan katanya. Nah kalau memang ada dari Akademi Persib kemungkinan ya Jul atau ya siapa lagi kalau bukan Zulkifli Lukmansyah gitu ya, yang kemarin sempat kita bahas sedikit. Jadi untuk Jul ini sudah dipersiapkan dari beberapa kali diajak latihan bareng dengan tim senior, yang mana Bojan Hodak juga sebetulnya mengajak 3 pemain muda gitu ya yang diajak latihan di Persib senior, 1 dari tim satelit Bandung United, lalu 2 lagi dari Akademi Persib Bandung. Tapi yang paling mencolok ya Zulkifli ini gitu ya, atau ya memang yang paling nyaris ke senior itu Jul saja. Jadi apakah besok bisa bermain atau tidak, kita tunggu saja teman-teman. Dan juga untuk dari formasi, Bojan Hodak juga mengatakan sudah ada perubahan, walaupun ya kita nggak tahu lah perubahannya bagaimana, namanya juga rahasia taktik pelatih gitu ya. Jadi ya biarin aja lah, besok sejalannya pertandingan saja, kita mah tinggal dukung saja dan tinggal doakan yang terbaik gitu ya. Nah ini juga untuk besok menurut pemain-pemain Persib Bandung ya semuanya sudah siap, mental juga sudah terjaga baik, dan ya satu yang kurang katanya memang tidak ada dukungan penonton atau supporter, atau tidak ada bobotoh. Ini mempengaruhi setidaknya ya pemain butuh dukungan secara nyanyian juga katanya, bukan hanya ya di televisi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah semua pemain ini tidak terlalu fokus ke tidak adanya bobotoh, tapi yang jelas menghadapi Persebaya ini pertaruhan gengsi juga teman-teman, yang mana Persib selama 7 pertandingan ini mendominasi atas Persebaya, dan juga pertaruhan dari salah satu tim ini kan memang harus menjaga rekornya, tidak pernah kalah sampai dengan laga ke-8 berarti besok tuh ya. Jadi ya baik Persebaya maupun Persib Bandung kan belum pernah kalah di Liga 1. Nah, apakah besok akan tercoreng untuk statistiknya atau akan terus melanjutkan tidak terkalahkan gitu ya. Jadi ya kita doakan sajalah yang terbaik untuk Persib Bandung teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.